Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kembali dalam renungan harian firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini akan saya ambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Ibrani 8 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mungkin pernah merasa lelah secara rohani. Seolah-olah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti lari maraton yang garis finishnya belum kelihatan, masih jauh. Kita terus berlari, kita terus merasa harus melakukan sesuatu agar Tuhan tersenyum kepada kita. Pagi ini, saat saya merenungkan Ibrani 8 ayat 1 sampai 3, saya menemukan sebuah pesan yang sangat menyejukkan. Penulis Ibrani memberikan kesimpulan atau inti dari seluruh kebenaran yang besar, bahwa kita punya imam besar yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Ada pesan yang sangat dalam dari kata duduk ini bagi hidup kita hari ini, Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi ibadah di Perjanjian Lama, seorang imam tidak pernah duduk saat bertugas. Mengapa? Karena tugas mereka mendamaikan manusia dengan Tuhan melalui kurban hewan, kambing ataupun lembu, itu tidak akan pernah benar-benar selesai. Mereka harus terus berdiri, terus bekerja, hari demi hari. Tetapi perhatikan di kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Perhatikan kontrasnya dengan Yesus, imam besar kita. Ayat 1 mengatakan dia duduk. Dalam kacamata anugerah, posisi duduk Yesus itu berarti proklamasi bahwa pekerjaan pendamaian sudah selesai secara sempurna. Ketika Yesus duduk, demikian firman Tuhan, Dia sedang mengundang Anda untuk berhenti dari kegelisahan batin Anda. Anda tidak perlu lagi berdiri dengan rasa takut, mencoba membuktikan diri layak di hadapan Allah Bapa. Yesus sudah melakukannya bagi Anda. Keamanan posisi kita di hadapan Tuhan hari ini tidak bergantung pada seberapa tegaknya kita berdiri, tetapi bergantung pada fakta bahwa Yesus sudah duduk bagi kita. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang kedua, ada kalimat yang sangat menguatkan identitas kita. Dikatakan, kemah sejati itu didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Itu maksudnya begini, seringkali kita mencoba membangun spiritualitas kita berdasarkan disiplin atau kekuatan karakter kita sendiri. Tentu, disiplin itu baik. Namun itu bukan fondasi hubungan kita dengan Tuhan. Fondasi kita adalah apa yang Tuhan bangun sendiri melalui anugerah-Nya. Sesuatu yang didirikan oleh manusia pasti bisa runtuh
saat manusia itu lelah atau jatuh. Tetapi sesuatu yang didirikan oleh Tuhan melalui karya Kristus sifatnya kekal. Kabar baiknya adalah keselamatan Anda, perkenanan Tuhan atas hidup Anda, dan kasih-Nya bagi Anda adalah bangunan yang Tuhan sendiri dirikan. Anda tinggal menempatinya dengan penuh ucapan syukur. Terakhir, di ayat yang ketiga, kita diingatkan bahwa Yesus memberikan persembahannya. Bukan lagi darah domba, tapi dirinya sendiri. Persembahan yang satu kali untuk selama-lamanya menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu, sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Anda merasa gagal atau merasa tidak layak, pandang pada imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak sedang menuntut korban atas bersalahmu. Dia, Yesus Kristus, ingin Anda menerima korbannya. Pelayanan kita, doa kita, dan kebaikan kita sekarang adalah buah dari rasa syukur, bukan lagi beban untuk mencari restu atau perkenanan Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera. Tahu bahwa kita dikasihi bukan karena performa kita, tapi karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini mata rohani kami dibukakan kembali untuk melihat betapa luar biasanya kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendirian dengan kekuatan kami yang sangat terbatas. Terima kasih Yesus, imam besar kami, yang sudah duduk dan menyelesaikan segalanya bagi kami. Kami bersyukur karena perkenanan-Mu atas hidup kami bukanlah bangunan yang kami dirikan dengan usaha kami, melainkan kemah sejati yang Engkau sendiri bangun dengan kasih karunia-Mu. Hari ini kami melepaskan setiap beban, setiap rasa bersalah, dan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Kami melangkah hari ini bukan untuk mencari kasih-Mu, tapi karena kami tahu kami sudah sangat dikasihi oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah bergabung dalam renungan hari ini. Teruslah beristirahat dalam kasih-Nya, karena di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu sudah selesai bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.